Dokor itu di porbadia nama palang itu tanon di pasar madamena tuto dita amen ramai tamadok di tanyanta pasumpah Tuhani o dewatanami serta ini tunapumon sendiri amin. Tapuji Tuhata Manitreja nomor 14 ayat 1 1 2. Puji Minggu 9 Agustus 2026, Minggu 10 Trinitatis nomor 038 garing TI garing PJ titik HKIP titik P garing 8 Kemawi garing 2026. Temani perminggata sederio pos marohamuna unang hamudia mana tenanglah, jangan takut. Nama judul saya ini jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, untuk evangelisasi, tentu semuanya biasa, pulang ke belakang. Nama dua hal statistik kehadiran, matutong di monitor PC, hiting manang penemuan. Nama judul permingguan, ibadah minggu manang permingguan di HKIP Penerangan di Patupa masuk pukul 10.30 digobasi pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan dapat hobas roha dohot kita lalu mengikuti ibadah. Dapat dua hon saranan prasarana pimpinan resort, pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan pasahaton mauliati gudang tusan ruas kemudian dohot simpatisan Natoto mengalian partikian beribadah di gereja dohot ibadah kategorial dan toto martino bersimpul Tuhan marhite napasahat hamulateo kerja bulanan kewajiban dohot janji iman Tuhan melalui HKIP Penerangan. Nabatuluhon tempat ibadah manang permingguan semenang totong di patu-patu kita duduk naruas luhuria dohot simpatisan kita totong dope patuha permingguan mana ibadah minggu dohot ibadah kategorial di tempat ibadah tahun IT proses ketunjangan mana kaujahan yang HKIP Penerangan dan lagi berproses mana dari tahu sahur rapi tamu kali kotor asa tumilu boi kapal jauh-jauh dari data di tanah HKIP Penerangan mana seorang watau kami di 3 minggu lewat akan proses yang sudah datang. Nabawaton kewajiban sesi sebagai keputusan rapat 16 Februari 2025 sonau di batu botol minggu 22 Maret 2025 terhitung mulai bulan Maret 2025 laho manuhor tano kadang jogan HKIP Penerangan seluruh ruas luhuria perkaka berkewajiban pasator minimal 100.000 sonong lisnau atau ketok di setiap lembaran di Patupa. Apa lima hone evangelisasi mana pertanyaan alani situasi dengan kondisi mungkin dambui di aga naso arang dope ngejemui lau pertanyaan ta nama ready lau ngejemui pertanyaan ta 2000 tanggal 12 Agustus 2026 atau tapat pertanyaan di Taman Bagusta di keluarga nama itu pertanyaan tutup jadwal berikutnya asa bui dikonfirmasi berarti untuk tanggal 12 Agustus 2026 ibadah di Taman Ibadah Sekabina kita seperti kami dunia mulai
terkini akan kondisi situasi dan ada menghadiri untuk tanggal 1-2. Lima semua di pertanyaan napa-napa persembahan keempat Batu Kota laho partisipasi dohot persiapan laho mengikuti Sinode ke-15. Tapi Tuhon ibadah minggu 10 Agustus 2026 Batu Kota ibadah bahasa Indonesia. Ada orang berita di Sun Amanglo Tananang, ada persoalan kami ibu hitam jaha di hari Minggu na lewat belum selesai ibadah lalu kami majelis doa pada dalam mulia terbang pendeta juga gasni inang situa terus alana mamering luar 3 hari dan berminggu ternyata di hati hai dan adong alus dinasida fikri piamana alai di pasahat di grup yasida nunga dijakon di gereja tetangga. Jadi doa situasi ini menghadapi Tuhan tetap nasi dari pas cara bertumbuh iman dalam dia be asal tetap sebelumnya kita ala parhalarun nasi dah berarti sadarion di perbotohon ma nak pedang terwiton nunga mau be nagabe pakubasi manang parhalado nau ditagalkon di HKIP penerangan lima semua pulau kita karena hidup adalah memilih di dia tuna bangun haposaka semonido angdo tananan jana tuna sida beposak tani dari hai ando tetap satu sedarion saya jemaat orang obat sabtu 5 halak do ale tetap do tertulis. Jadi mungkin oma sakap di Tuhan asa gawe berseleksi di akak nomor terus diroha nama pramisona jala bertumbuh iman jala total Tuhan Yesus Mahikiro Kuliana HKIP penerangan dan judul hararoni obuan berita nauli ini Tuhan Yesus PH Kristen tu Indonesia Moldo di Japon jala tawoto dua kasih sejahtera lalu semudidon lain tungna semudia dia akan proses atau jangan HKIP di Provinsi Jambi tak langsung terdoa Tuhan jala kaido kapangido pasu-pasu saya dan Tuhan asalan tu majuna huriata ima HKIP penerangan resort persiapan Jambi ima somon nasokola diberita di suatu amanglo tanganan asal dulu hata ahadu alana di rebosirna nagawe somanino. Jadi tu carakan huriata rotondo nanaing gabe mangido hasia pun ni aka luas dia dulu tuh ada nama kalian Rina laudo makubasi di Uriata. Nah, minggu renungan harian sedibel untuk 1 minggu ke depan bertemu di berada menurut kemenangan karya partai kita lah membaca firman Tuhan lebih gugutta isi baru. Laporan keuangan ditulis di Psalm yang 50 ayat 27 mana ise nama milihun amuliateon ido napasangap aku jala mabahin lapang asa lupa tuluhon di ibadah katulau di debata terlihat perjulu kedua rukun patuluhon sonina pilihan di sipura minggu maka dari di siang dor karena buat keluar soni nak rekapitulasi ya pilihan dari minggu maaf tertulis 100.000 nasebenarnya 10.500. Tapi nah dikoordinasikan kesalahan pendidikan di saat jalan tahunnya takdo sarupa. Usaha dia betul semuanya daftar kewajiban dohot nang ibadah di tadi. Galatia 5 ayat 1 asa saut meluai kita bahana penuh Kristus kita hot maham jauh-jauh atau jala unang be olo hamu batu duhon ni aura perhaturan ini. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat HKIP Penerangan Jambi mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun Tunama Raya ulang tahun 1000 lewat 2 dokter yang tak debata masuk-masuk. Salut dosa kami maupun
Evangelium Matius 24 ayat 22 dan di ayat 20. Matius 24 ayat 22 dan di ayat 20. Mas masika sore mahita lo majahasa. Mulai hari masih ayat 22 songoran palikot tradisi. Dungi Idas Yesus maka sisiana marparau pajolo tu baribaan asa dipamuli jolo natoroba. Jadi dong saut dipamuli makok masasadas asa dumukot ari solan sahalak nama disi. Ala yang go parawi nungatar holang sian pasir jala disosak galubanido nasida ay aludo alugui nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus mandapoton nasida di sisik mitau. Jadi dung di ida sisiani ibana mardalan di sisik mitanoi marlangan manasida diri putoti bola mangan budi nasida sian biar di roha nasida. Alai pintor dipakulingi Yesus manasida minama bos marhamuna audo nang hamu magia. Dumini nasi Petrus mamangalusi ibana ale Tuhan anggoho dope dokon auro mandapotoko mardalan sian aiki. Gabe di dogma Roma atong jadi mijur masih Petrus sian parawi mardalan sian aiki mandapoton Yesus. Alai mamerek alu guna gugui madiar maibana jadi neng lonong mak gabe di johon Tuhan tanpa au. Jadi pitor disutukon Yesus matangan manak ibana jalari dogma ibana eho siotik haposeon aham aku lagang kuraham. Lasbong manasida tu parawi jadi soma alugui. Jadi disembah halak na di parawi maibana akan dinama tutu doho anak di dibata. Olat ibu sangatna mereka dimahita. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar kalau kita mengalami pergumulan atau masalah yang mengatakan badai pasti berlalu. Ungkapan ini Bapak Ibu ini memberi pengharapan bahwa kesulitan yang kita hadapi tidak akan berlangsung selamanya, artinya sementara, artinya akan ada solusi, artinya akan berlalu. Namun ketika kita sedang menaiki kapal atau perahu dan mendengar ketika di depan kita ada badai, hal yang pasti pertama akan terjadi adalah takut. Yang kedua khawatir, yang ketiga overthinking dan lain sebagainya. Hati menjadi risau, hati menjadi gundah karena bahaya yang ditimbulkan, karena tidak menjamin kehidupan akan selanjutnya. Namun ketika sedang berada di tengah badai kehidupan, seringkali Bapak Ibu orang bertanya dalam hatinya, kapan badai ini akan berlalu? Mengapa saya harus mengalaminya? Mengapa keluarga saya harus menghadapi ini? Mengapa doa saya belum dijawab? Bagaimana saya harus bertahan? Artinya hanya ada protes dan protes. Yang adanya pertanyaan dalam hati. Namun tidak menyadari apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan. Sehingga Bapak Ibu, kita orang Kristen jangan dikatakan ketika kita adalah Kristen Protestan orang yang selalu berprotes. Yang benar, protes terhadap yang salah harus, tetapi protes terhadap proses Tuhan
perlu kita pikirkan. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu melalui Matius 14 ayat 22 sampai 33 tidak pertama-tama menjawab kapan badai itu berhenti. Firman Tuhan justru mengatakan, mengajak kita melihat sesuatu yang lebih penting, yaitu siapa yang hadir, siapa yang ada bersama kita ketika badai itu belum berlalu. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea. Sementara dia sendiri harus naik ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Artinya Yesus tidak melihat ke depan, dia memikirkan apa yang penting. Dia memikirkan apa yang perlu terlebih dahulu. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, angin sakal bertiup dan ombak menggocak perahu daripada muridnya. Sehingga para murid yang sudah berpengalaman di danau itu pun menjadi takut. Petrus, Yohanes yang adalah seorang nelayan yang seharusnya sudah menghadapi badai yang tidak ketahui bagaimana banyaknya, tetapi justru mereka merasa takut. Namun ketika badai itu telah berlalu, Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat inilah juga yang menjadi pesan Bapak Ibu firman Tuhan pada minggu saat ini dan menjadi tema minggu saat ini. Didokter mulai di bagasan bahasa Batak, Kosmaro Hamuna, Unang Hamuna dia. Dalam bahasa Indonesia, tenanglah, jangan takut. Bagian yang pertama, badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Badai tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami dari kisah ini. Para murid berada di tengah badai bukan karena mereka salah jalan Bapak Ibu, bukan mereka tidak tahu navigasi, melainkan mereka ada di situ karena mereka hidup dengan ketidaktaatan. Justru mereka berada di sana karena ingin melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ini mengajarkan Bapak Ibu bahwasanya dalam mengikut Kristus tidak berarti hidup bebas dari persoalan. Mengikut Kristus tidak berarti hidup bebas dari masalah. Mengikut Kristus berarti tidak terbebas dari berbagai gemuruh dalam hidup. Kadang-kadang seseorang yang sudah rajin berdoa pun, yang setia melayani, yang harus hidupnya jujur, namun tetap harus menghadapi namanya pergumulan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sungguh mengasihi Tuhan, mengapa saya masih hidup sulit? Kenyataannya badai kehidupan Bapak Ibu bisa datang kepada siapa saja. Badai kehidupan bisa datang kapan saja, tanpa melihat siapa orangnya, tanpa melihat siapa dia. Ada orang yang kehilangan pekerjaan padahal bekerja dengan jujur. Ada keluarga yang terus bergumul dengan sakit penyakit meskipun setia berdoa. Ada orang bahkan pelayan Tuhan yang tetap melayani sambil memikul luka, sambil memegang beban yang tidak diketahui orang lain. Bahkan ada orang tua yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, tetapi belum melihat perubahan. Bahkan juga ada seorang anak muda yang ditinggalkan orang kekasihnya padahal dia sangat menginginkannya. Kalau dipandang begitu, kalau kita lihat sangat banyak pergumulan, sangat banyak kemuruan. Namun di tengah pergumulan tersebut, di tengah kemuruan tersebut, apakah dapat tenang? Apakah kita dapat berkata dalam hati sendiri, jangan takut? Namun Bapak Ibu, dalam penulisan kitab ini perhatian Matius bukan pada besar badai. Perhatian Matius yang menulis kitab Matius ini tertuju pada kesetiaan Allah yang tetap hadir di tengah badai. Boleh kita perhatikan dalam perjalanan para murid menaiki perahu tersebut, mungkin mereka merasa sendiri. Mereka merasa ditinggalkan, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah berada dalam luar perhatian Tuhan. Mereka tetap dalam perhatian Tuhan.
Demikian juga dengan kita, walaupun badai belum reda, walaupun masalah belum selesai, kasih Tuhan tidak pernah berkurang Bapak Ibu. Dia melihat kita, Dia memelihara kita, Dia juga menguatkan kita hingga sampai hari ini. Karena Kristus itu datang mengakhiri di tengah badai. Kristus itu datang menghampiri dengan badai. Ketika badai itu baru saja datang, Kristus sudah hadir, maka kita adalah orang yang lemah, tidak kuat, kita kalah sebelum bertanding. Kalau kita kembali pada nas firman Tuhan pada saat ini, pada jam yang paling gelap dalam nas firman Tuhan kita, ketika para murid sedang bergumul melawan angin, melawan gelombang, melawan badai, Yesus datang menghampiri mereka, menariknya. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Yesus datang, para murid justru semakin takut. Kalau dalam bahasa Indonesia atau cerita sekolah minggu tadi, mereka mengatakan itu adalah hantu. Mereka berteriak itu hantu. Ketakutan membuat mereka gagal mengenali kehadiran Tuhan. Sekalipun mereka dalam perjalanan Tuhan, sekalipun mereka beriringan, sekalipun mereka tetap dalam perjalanan, mereka tetap sadar itu bukan Tuhan dalam pikiran mereka, tetapi adalah hantu. Bukankah kita sering juga demikian? Kita berdoa agar Tuhan segera mengubah keadaan. Kita ingin penyakit segera sembuh. Kita ingin masalah cepat selesai. Kita ingin hidup baik-baik saja. Kita ingin pekerjaan kembali baik. Namun Tuhan seringkali melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan, yaitu menguatkan hati kita. Karena bagi Yesus Bapak Ibu, hati yang dipenuhi ketakutan lebih mendesak untuk ditenangkan daripada badai yang sedang bergelombang. Maka sebelum meredakan badai, Yesus terlebih dahulu berkata, "Aku, tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya Yesus terlebih dahulu menenangkan hati para murid. Ketika badai itu terjadi, baru menenangkan badai. Demikian juga dengan kita, sebelum badai itu selesai, masalah atau pemikiran yang sangat banyak dalam pikiran kita ini selesai, Yesus akan berkata, "Tenanglah." Dia pasti mengiringi kita, "Jangan takut." Namun bagaimana cara membuat rasa tenang itu ada dalam diri kita? Bagaimana ada rasa damai itu dalam diri kita? Bagaimana cara membuatnya? Apakah cukup hanya diam? Cukup dengan perintah? Tidak. Mereka meminta pertolongan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk menghibur, untuk memberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu Bapak Ibu, ketenangan itu diciptakan. Dasar ketenangan orang percaya bukan karena keadaan berubah Bapak Ibu, melainkan karena Kristus itu hadir. Karena Tuhan hadir melalui keluarga yang menguatkan, Tuhan hadir melalui sahabat yang mendengar, Tuhan hadir melalui orang-orang yang terkasih, kadang juga melalui jemaat dan komunitas iman yang menopang. Melalui firman yang kita dengar pada hari ini, yang telah kita baca Bapak Ibu, kehadiran Kristus adalah jawaban atas ketakutan kita. Bersama pemazmur kita dapat berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan pembelajaran yang ketiga dikatakan, "Tenanglah karena Kristus memegang kita." Kita terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ia meminta izin untuk datang kepadanya. Dia ingin merasakan hilangnya rasa takut tersebut. Selama mata yang tertuju kepada Yesus, Petrus mampu berjalan di atas air. Namun ketika dia mulai memperhatikan angin dan ombak, ketakutan menguasai hatinya. Dia mulai tertawa dan dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Demikian juga dengan kita. Kita sering berpikir demikian Bapak Ibu.
ketika masalah itu sudah selesai, ketika problema yang ada pada kita selesai, ketika apa yang kita dapat dalam diri kita tercapai, keinginan yang kita impikan terkabulkan, kita mengingat Yesus. Namun ketika mata kita berpaling daripada hal itu, kita sering berkata, Tuhan tolonglah aku. Ketika Tuhan menolong kita, apa yang kita lakukan? Senantiasa kita melupakan Tuhan, senantiasa kita berpaling darinya. Namun, apakah tangan Tuhan berhenti mengulurkan tangannya kepada kita? Tidak, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan baik-baik melalui firman Tuhan yang kita baca tadi. Petrus dapat kehilangan fokus, Petrus dapat goyah, Petrus dapat takut, kita pun dapat takut. Tetapi tangan Kristus tidak pernah terlambat menjangkaunya. Ketika Kristus terlambat sedikit saja, Petrus pasti akan tenggelam. Namun, itu tidak akan terjadi. Bukankah ini juga Bapak Ibu pengalaman banyak orang percaya? Bukankah ini juga merupakan pengalaman kita semua? Kita harus berusaha kuat, kita berusaha bertahan, tetapi ada saatnya kita lelah, ada saatnya iman kita goyah, ada saatnya masa depan merasa menghantui, ada saatnya persoalan hidup seperti angin terus menerpa, ada saatnya rasa khawatir, bimbang, dan tidak percaya diri itu datang. Namun sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan, angin memang nyata, persoalan memang nyata, tetapi tangan Kristus yang memegang kita pun nyata. Saat ini kita banyak Bapak Ibu, Kristus sudah melepaskan kita. Saat langkah kita terasa berat, Kristus tak melupakan kita. Dan karena sesungguhnya bukan hanya kita yang berpegang pada Kristus, tetapi terlebih dahulu Kristus yang memegang kita. Karena itu pandanglah Kristus dan percayalah kepadanya. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pada saat ini, tenanglah dan jangan takut. Sangat banyak kita takutkan, sangat banyak yang kita khawatirkan. Dan kita jangan lupa, kita merupakan salah satu abdi Tuhan, kita merupakan salah satu utusan Tuhan untuk memberikan ketenangan itu kepada orang di sekitar kita. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan rasa tenang tersebut, mari kita selidiki hati sendiri. Apa kita sudah tenang? Apa kita sanggup menjadi penyejuk hati? Bapak Ibu dan kita yang terkasih, mungkin setelah ibadah ini kita akan kembali kepada kenyataan hidup yang sama. Kita kembali memikirkan pergumulan yang tadi kita bawa. Kita kembali menghadapi pekerjaan yang berat. Mungkin ada yang berjuang melawan sakit penyakitnya hari ini, ada yang sedang menghadapi ketidakpastian masa depan, ada yang sedang khawatir, bimbang. Mungkin pada itu belum berlalu. Namun hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak menghadapi badai itu sendirian. Yesus yang menolong Petrus adalah Yesus yang sama yang akan menolong kita. Anak Allah yang berkuasa atas angin dan gelombang dan badai berjalan menghampiri kita. Karena apa Bapak Ibu? Dia melihat kita, dia menghampiri kita, dan dia menyertai kita. Karena itu, dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku bersama para murid, sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Dan bersama pemazmur kita bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka dengarlah kembali suara Tuhan yang berkata kepada setiap hati yang gelisah, tenanglah aku ini dan jangan takut. Amin. Mari kita bernyanyi. Tuhan
kawan saluhut si leho-leho nadigat dona saulibasa na mauliutus. Upasat kami masya na nilehon itu kami pilihan namin tuho. Sa ijalo may galiwag ng husus si Jolo. Pasu-pasu may jalara moti. Asaw pakasya kami pilihanon pati bulhon harajong. Itonga-tonga ni Guriab dohon di Portibio. Duhai marohan namin marhite-hite koti. Asal punta dahami goda di silehon-lehon itu kami. Asal girgir kami matut mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ramai tamando kita yang hatopani. Aleluya menami yang berbijak. Saya bersedia maguamu. Saya menghadapmu. Saya sapa menyerahkan di bawah sonda di bawah bijak. Dewa Tuhan saya menunggu siapa adik. Saya bersalam semua pada salami. Hidup saya mana terus satu kami. Umat kami tujuh Tuhan tuna. Kalau menami saya pengaruh. Ayo Tuhan raja. Doa aku. Roh sama bos dari ini. Amin. Ulat maha berbagasan jamin jalo kamu pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala saya asima rohana di dalammu. Di lokakon Tuhan debata mabohina Tuhamu. Jala di pasar Magdalena tuto di Nabi. Amin.